Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Berliana Utia Fashak NEM 192111152, Isna Sabila Ihdajana NEM 192111157, Desi Oktasari NEM 192111165, dan Inggit Sukmawati NEM 192111174. Di sini kami akan membahas mengenai Muhammad Al-Ghazali pada tahun 1917 sampai tahun 1966 Masehi. Izinkan saya pada kesempatan kali ini membahas mengenai biografi dari Muhammad Al-Ghazali. Referensi yang saya gunakan berasal dari Munawir Darwis dalam Jurnal Peradaban Islam volume 1 nomor 1 tahun 2019. Biografi Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali lahir pada tahun 1334 Hijriah atau 1917 Masehi di desa Nakla, Al-Inab, Provinsi Burairah, Mesir. Di desa ini terkenal banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka pada zamannya seperti Syekh Muhammad Al-Syatut, Syekh Muhammad Abduh, Syekh Hasan Al-Banna, Syekh Muhammad Isa, Syekh Abdullah Al-Mushid, dan lain-lain. Al-Ghazali merupakan anak pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pedagang yang sangat menyukai tasawuf, sangat menghormati tokoh-tokoh sufi, sekaligus mengamalkan ajarannya. Ayahnya merupakan salah seorang pengagum Syekh al-Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Konon, suatu saat ia mendapatkan inspirasi dan isyarat dari Hujjah al-Islam tersebut agar mencantumkan namanya sebagai nama anaknya. Menurut Al-Ghazali, hal inilah yang menyebabkan ia diberi nama Muhammad Al-Ghazali, dengan harapan ia pun dapat mengikuti jejak Imam Al-Ghazali dalam bidang keilmuan serta pengabdiannya kepada umat Islam. Al-Ghazali memulai pendidikan tingkat dasar dengan menghafal Al-Quran pada usia belia di desanya sampai selesai 30 juz pada usia 10 tahun. Kemudian, dia meneruskan belajar ilmu-ilmu keislamannya di sebuah yayasan agama di bawah naungan Universitas Al-Azhar di kota Iskandaria. Pada tahun 1932, Al-Ghazali mendapatkan ijazah Ma'had Ibtidaiyah, dan dari yayasan yang sama pula, ia memperoleh ijazah pendidikan tingkat tsanawiyah atau yang dikenal dengan setingkat SMA pada tahun 1937. Kemudian, pada tahun yang sama, 1937, Al-Ghazali masuk Fakultas Usuluddin pada Universitas Al-Azhar, jurusan dakwah, dan lulus pada tahun 1941 dengan gelar lisense atau setingkat S1. Pada tahun 1943, Al-Ghazali memperoleh gelar magister pada Fakultas Bahasa Arab. Pada tahun yang sama, ia diangkat menjadi imam dan khatib di Masjid Al-Utbah Al-Qarda di Kairo. Selama hidupnya, Al-Ghazali pernah menduduki beberapa jabatan penting dan strategis di Mesir dan beberapa negara Arab, baik sebagai pejabat maupun sebagai duta dakwah dan pendidikan. Terkenalnya Syekh Al-Ghazali di kalangan dunia Arab dan Islam terhitung sangat dini, yaitu pada tahun 1952 sampai 1953. Dia berkiprah menjadi pimpinan Al-Taqiyah Al-Masiriyah di Mekah dan Al-Mukarramah. Pada tahun-tahun berikutnya, tepatnya tahun 1996 dan tahun 1973, pada bulan Ramadan, dia telah pergi ke negara-negara Kuwait, Qatar, Sundan, dan Maroko. Di Aljazair, dia aktif dalam seminar-seminar pemikiran Islam yang bersifat tahunan semenjak tahun 1980. Di negara Qatar antara tahun 1982 sampai 1985, dia juga menjadi dosen tamu. Pada masa pemerintahan Anwar Sadat, ada bahaya yang mengancamnya, yaitu ketika ada hasil dari investigasi terhadap Syari Syriah, seorang terdakwa pertama yang dikenal dengan kasus Al-Faniyah Al-Askariyah, yang menyebutkan bahwa dia telah mengunjungi Syekh Al-Ghazali 1 kali
Maka dia berusaha untuk keluar dari Mesir dan pergi ke Saudi, menjadi pengajar di Universitas Ummul Qura dan universitas-universitas lainnya di Saudi Arabia pada tahun 1974 sampai 1981 Masehi. Atas jasanya, Al-Ghazali menjadi orang Mesir pertama yang mendapatkan penghargaan internasional dari Raja Faisal atas kontribusinya di bidang pendidikan dan dakwah. Selama 7 tahun menetap di Kerajaan Saudi Arabia, Al-Ghazali juga mendapat kesempatan untuk mengisi ceramah-ceramah di media elektronik, baik radio maupun televisi, serta aktif menulis di beberapa majalah Islam seperti majalah Al-Da'wah, Al-Tamatur, Al-Islam, Rabita, dan beberapa surat kabar terkemuka lainnya. Namun, pada tahun 1981, pemerintah Mesir kembali memulangkan Al-Ghazali dan mengangkatnya menjadi wakil Wuzara Al-Uqwaf atau yang dikenal sebagai wakil Menteri Perwakafan di bidang dakwah. Tidak lama kemudian, ia mengundurkan diri dari institusi tersebut dikarenakan berbeda pandang dengan kebijakan politik negara setempat, yaitu mengenai perdamaian dengan Israel. Kiprah selanjutnya di Mesir adalah ia dipercaya sebagai dosen Fakultas Usuluddin di Syarat Al-Arabiyah wal Al-Islamiyah dan Fakultas Syariah pada Universitas Al-Azhar. Puncaknya, pada tahun 1988, pemerintah Mesir menganugerahkan bintang kehormatan tertinggi atas jasa-jasanya dan pengabdiannya kepada Islam. Semasa hidupnya, Al-Ghazali pernah berjuang di Aljazair antara tahun 1985 sampai 1988 untuk membantu universitas setempat dalam mengembangkan fakultas di Universitas Qurtaniyah, yang awalnya hanya memiliki satu fakultas saja dan berkembang menjadi 6 fakultas. Selama 15 tahun, yaitu antara tahun 1974 sampai 1988. Al-Ghazali bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat dan mencoba memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada pada mereka. Setelah itu, ia tampil sebagai tokoh yang menggagas ide pembaruan dakwah, kemudian ajaran-ajaran Islam di seluruh dunia, Arab dan Islam. Atas jasanya dalam bidang dakwah, pemerintah Aljazair pernah memberikan bintang penghargaan tertinggi, yakni penghargaan Al-Altir atas jasanya dalam bidang dakwah dan pendidikan Islam. Selain terlibat dalam pendidikan Aljazair, Al-Ghazali juga menghabiskan 6 bulan dalam setahun menjadi dosen tamu di Qatar pada tahun 1982 sampai 1985. Di sana, ia menjadi tokoh penting dalam bidang pendidikan, sampai berdirinya Fakultas Syariah di Universitas Qatar, dan kemudian diangkat menjadi guru besar di fakultas setempat. Di sela-sela mengisi kegiatannya di Qatar, ia juga sangat aktif menulis di majalah terbitan Qatar seperti Al-Ummah. Kerajaan Kuwait juga mengundang Al-Ghazali setiap bulan Ramadan untuk mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan yang dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi negara. Di Kuwait, Al-Ghazali menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam bentuk tulisan pada majalah Al-Wahyu, Al-Islam, dan Al-Mujtama'ah. Dalam beberapa kesempatan, ia juga diundang ke berbagai negara Eropa dan Amerika sebagai pembicara utama dalam seminar-seminar internasional tentang pemuda dan mahasiswa. Namun, pada hari Sabtu, tanggal 9 Syawal 1416 Hijriah atau 6 Maret 1996, dunia Islam dikejutkan dengan berita meninggalnya Muhammad Al-Ghazali di Riyadh ketika ia sedang memberikan ceramah dan menghadiri sebuah seminar yang berjudul bertajuk Islam dan Barat di Saudi Arabia. Jenazahnya kemudian diterbangkan ke Mesir dan dikebumikan di sana. Syekh Muhammad Al-Ghazali merupakan salah satu seorang ulama Mesir sekaligus pembaru abad ke-20 yang sangat produktif menulis. Selama berkecimpung dalam dunia dakwah dan pendidikan, banyak karyanya yang berjumlah tidak kurang dari 50 judul buku telah ia tulis dengan berbagai tema dan isu. Ada di antaranya yang sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk ke dalam bahasa Indonesia.
Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata serta kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Isna Sabila Ida Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.